kita semua. Saat ini kembali awak media Metro Kaltim tengah berada di ruang kerja anggota Dewan Kutai Timur, yaitu tepatnya Pak Peter, Pak ya. Yang mana beliau belum lama ini baru saja melakukan audiens ke perusahaan ya, dalam melakukan silaturahmi juga sebagai wujud mungkin komunikasi bareng pihak perusahaan dan juga menyerap aspirasi, beragam aspirasi para pekerjanya. Mungkin bisa dijelaskan secara jelasnya karena beliaulah yang bersangkutan yang melakukan memimpin langsung audiens ke perusahaan tersebut. Oke, silakan Pak. Silakan hasil kunjungan kemarin apa ini Pak? Iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama bahwa yang menjalankan tugas ini kan kita berdasarkan aturan-aturan yang ada. Beberapa waktu yang lalu kami berkunjung ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dari perbincangan keluhan tentang ya banyak hal ya, terutama KTP dan kita ada Perda tahun 2018, kalau saya tidak salah nomor 2 tahun 2018, perubahan dari 2011. Jadi memang masih banyak yang belum ber-ektp. Nah, dari situ kita melihat bahwa kewajiban sebagai orang yang sudah tinggal di Kutai Timur, yang sudah tahu setahun harus memiliki KTP. Kalau tidak memiliki KTP dalam jangka sudah setahun di sini, dikenakan denda, sanksi. Inilah salah satu yang kita sosialisasikan ke perusahaan-perusahaan, sebab sorotan kemarin di PT PAMA, kontraktor PT KPC, pada waktu pemilihan kemarin hanya sekian orang dari sekian ribu yang di MES. Inilah salah satu yang menjadi motivasi kita ke sana melalui kontraktor baik perusahaan induk KPC. Yang intinya bahwa sesuai dengan peraturan daerah harus memiliki KTP yang sudah tinggal di sini, bekerja. Dan kita tahu di PAMA itu banyak yang tidak ber-KTP di sini. Dan otomatis juga bahwa harus mempunyai MPWP. Nah, target kita bagaimana supaya MPWP ada dan pajak-pajaknya itu masuk di daerah. Nah, itu target kita sebenarnya itu. Bagaimana PAD kita naik melalui MPWP. MPWP itu kan ya mungkin KTP nanti baru MPWP di sini. Nah, sesuai juga dengan Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang pajak daerah. Nah, sedikit ini kemarin juga di distrik sendiri ada kendala juga di masalah alat perekaman itu Pak ya, yang mengalami kerusakan butuh permajaan. Gimana tanggapan Bapak selaku dari Dewan? Inilah yang kita diskusikan juga dengan Capil kemarin ya. Dan Dinas Kependudukan itu siap, misalnya PAMA sudah sesuai dengan persyaratan, dia akan ke sana untuk mereka Membantu. Jadi iya membantu supaya kita jemput bola ceritanya. Jadi dari dinas bersedia saja. Iya, bersedia saja untuk ke sana. Dan ya memang mungkin untuk seluruh kecamatan misalnya mau ke sana kemarin mungkin ya ada yang rusak, tetapi untuk perekaman saat ini masih cukup. Terkait tanggapan perusahaan terkait dengan sosialisasi yang Bapak lakukan tentang tertibnya administrasi kependudukan khususnya kepemilikan KTP, gimana respon perusahaan? Sangat berespon. Jadi pertama kami dulu ke TIS. TIS itu ya kan sedikit saja yang ber-KTP dari luar, mungkin menurut manajemennya kemarin kurang lebih 50 orang yang dari luar. Karena ya mungkin memang dari sisi keterampilannya sehingga bisa dikirim gitu kan.
yang mungkin orang sini belum bisa ikuti atau seperti apa kita tidak tahu, tapi intinya bersedia memberikan data-data. Hanya yang persoalan di TIS itu dari 2.800 lebih bersama kontraktornya, ada kontraktornya mungkin kurang lebih 200-an. Jadi pajaknya itu dipotong di Jakarta. Terus setiap tahunnya diberikan bukti pemotongannya kepada karyawan. Tapi apabila karyawan tidak melaporkan ke pajak setempat, otomatis pajak itu tidak masuk ke sini, Pak. Di pusat berarti. Iya, di pusat. Nah, ini yang kita harapkan ada perubahan nanti. Ada perubahan. Bagaimana manajemen itu boleh mengatur sehingga pajak-pajak yang memang haknya daerah dikasihlah daerah. Jadi yang normatifnya saja kita tuntut ini. Bagaimana supaya masuk di daerah, karena daerah juga membutuhkan PAD supaya ya pembangunan bisa berjalan baik. Bayangkan dari 2.800 teman-teman di TIS, karena memang banyak tinggal di kampung ini karyawan TIS, kita sudah komunikasi. Kalau ada katakan 3 orang, kadang 1 orang saja yang melapor, Pak. Berarti yang 2 ini tinggal di sana. Dari antara sekian ribu, kalau itu bisa masuk, waduh, kan sangat terbantu lah APBD kita itu. Terus selanjutnya nanti kan itu sudah ada upaya kemarin audiens ya terkait KTP. Nanti apakah ada tindak lanjut lagi dari Dewan khususnya untuk mencari tahu? Kalau ini kan kita sudah menyarankan, Pak, ya, kalau masih ada yang membandel tuh mungkin istilahnya akan sidak lah, Pak, sidak. Dia minta waktu 1 bulan untuk menyampaikan. Jadi memang kita ya namanya kan perusahaan dengan kita ini kan semua aset harus dijaga sama-sama kan. Ini kan perusahaan juga kan aset daerah, gitu. Yang kita harus jaga bersama-sama, karena bayangkan TIS yang 2.800 itu karyawan, berarti kalau dikali 2 sudah berapa ribu orang. Jadi kira-kira kalau dengan anaknya yang mungkin menghidupi 10.000 jiwa minimal. Jadi memang itu tidak lepas dari itu aset daerah semua yang harus kita jaga bersama. Jadi kita tidak ada mau katakanlah mau merecoki perusahaan tidak. Yang betul-betul kita minta kalau haknya daerah kasihlah daerah. Itu saja intinya sebenarnya. Dan itu nanti dia bilang masalah pajak ini kan dia minta waktu untuk menyampaikan nanti data supaya seakurat mungkin. Dia minta waktu 1 bulan. Terus kami menanggapi KPJ sangat merespon itu, terutama yang kontraktor yang belum berKTP di sini. Bagaimana caranya supaya dia juga menyampaikan hal-hal itu kepada kontraktornya. Dia bilang Pak Wawan kemarin dia setiap nanti apakah meeting atau apa akan dia bawa ini, dan perda kami sudah tinggalkan bagi mereka, dan sangat dia berterima kasih bahwa syukur kalau ada begini kami bisa buka. Nah, itu yang dia sampaikan, karena menurut Pak Wawan itu kan ya pajak-pajaknya karyawan ini kayak ya yang rata-rata operator itu ya tidak kurang dari 5 juta itu. Lumayan. Iya. Coba dikali berapa puluh ribu. Nah, kalau itu bisa masuk semua, otomatis kan PAD kita akan bertambah. Itu target kita, Pak. Di situ bagaimana supaya PAD kita ini bertambah. Di samping itu banyak hal. Contoh misalnya ya mobil-mobil yang berplat B yang banyak berkeliaran. Ya bagaimana supaya ya kalau perlu kontraktornya bisa merubah menjadi KT sangat KR. Ya tidak semestinya sangat kan, karena sudah ada berbagi dengan provinsi itu. Sudah diatur itu aman. Yang penting KT. Harapan kita juga seperti itu, dan pihak KPC mengatakan bahwa kita akan nanti siapa-siapa yang memakai kontraktor karena banyak ini, dia siap untuk membantu pemerintah dalam hal ini kita di sini. Dan ya selanjutnya nanti mungkin minggu depan kami akan ke PAMA. Karena itu yang banyak di sana, PAMA, UT, Trakindo. Nah, itu kalau kita kumpulkan semua itu, waduh, otomatis PAD kita akan naik. Terdongkrak, Pak. Iya, terdongkrak. Ini kembali kan terkait
tadi KTP Pak ya. Ya KTP. Nah, ini kan menjelang Pilbub juga, nanti ke depan-depannya juga ada pemilihan 5 tahun ke depan, mungkin bisa saja pemilihan pilek kembali ya kan Pak. Artinya mungkin ada himbauan khusus bagi Bapak kepada pekerja perusahaan agar tertib untuk memegang KTP Kutai Timur, mungkin bisa himbauan Pak dulu Pak. Itu harapan kita bahwa dengan adanya perda ini Ya. ya kan ya kita turut membantu pemerintah dalam hal ini eksekutif supaya perda ini ya menjadi acuan kita untuk harus memiliki dan kalau bisa memang kita katakan nanti ya perusahaan yang harus bertanggung jawab terhadap karyawannya, karena itu kan ada konsekuensi di situ, ada denda di situ kalau dia tidak melakukan itu. Harapan kita itu karena kan kasihan juga haknya masyarakat untuk memilih, kan dia tidak bisa gunakan tanpa ada KTP, karena tidak mungkin pulang ke Jawa, tidak mungkin pulang ke Sumatera, pulang ke Sulawesi untuk memilih kan. Jadi kasihan juga lah mereka. Itu yang menjadi harapan kita bersama Pak. Oke pemirsa, demikian ngobrol santai di ruang kerja salah satu anggota Dewan dari Kutai Timur, yang mana kita tentunya sebagai masyarakat maupun publik harus mendukung terus ya kinerja-kinerja amanahnya Dewan yang turut menyadarkan masyarakat setidaknya memiliki KTP sebagai bentuk tertib administrasi kependudukan yang sudah diatur dalam Perda Kependudukan. Begitu pula dengan pajak ya, khususnya pajak usaha nih Pak ya. Artinya di tengah ini kita harus mendongkrak PAD ataupun dari pajak, hasil pajak untuk berkontribusi di Kabupaten Kutai Timur. Demikian informasi ragam beritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini awak media Metro Kaltim tengah berada di ruang kerja anggota DPRD Kutai Timur, khususnya dari Partai P3 Pak ya, dari Komisi A, yang mana beliau baru saja melakukan audiens ajang sana ke perusahaan, salah satunya TIS. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak Joni terkait hasil dari audiens di perusahaan kemarin, apa yang dapat Bapak ambil dari kacamata anggota Dewan ya. Iya, yang jelas kemarin kunjungan kami sana intinya silaturahmi. Ya. Terus yang kedua menyampaikan apa yang tentang di komisi A itu. Ya. Jelas komisi A kan membahas pemerintahan, berkaitan masalah perizinan, terus masalah undang-undang. Nah di situ kemarin yang kita bahas tentang masalah undang-undang yang sudah kita disahkan itu mengenai perusahaan tentang masalah KTP. Nah, di mana ada salah satu pasal di Perda itu berbunyi tenaga kerja yang sudah bekerja di Kutai Timur, baik di swasta, di perusahaan di mana saja, selama setahun sudah harus wajib memiliki KTP setempat, artinya Kutai Timur. Nah itu hanya kemarin kami lihatkan juga perdanya itu ternyata belum ada sosialisasi ke sana. Jadi kita sampaikanlah itu karena banyak sekali imbasnya itu tentang masalah KTP itu. Di mana-mana itu kalau di daerah perusahaan itu perusahaan banyak, pasti minat pemilih itu berkurang. Iya. Nah makanya kemarin kita tekankan itu ke perusahaan. Tolong artinya karyawan yang bekerja sini diseleksi dulu lah ya. Kalau memang dia tidak punya KTP sini dibuatkan ya, karena ini kami kan hanya mensosialisasikan undang-undang itu. Nah, nanti kalau sudah ada waktunya, kalau dia memang tidak melaksanakan itu, ada denda di situ, sanksi Pak ya. ada sanksi denda. Kalau dia di perusahaan, nanti dari kewajiban perusahaan itu untuk menguruskan KTP beliau itu, yang kerja itu paling tidak memfasilitasi lah kan, mempermudah karyawannya untuk mengurus KTP itu. Tapi dari pengamatan Bapak selaku Dewan ini, mungkin dari pengalaman kebanyakan ini pekerja apa masih banyak yang belum memegang identitas itu atau gimana nih Pak? Kalau dari pengamatan Bapak? Kalau dari kaca luar Pak ya. Nah kita lihat Kutai Timur ini setiap pemilihan event presiden, bupati itu
minat pemilihnya itu jauh sekali, dari 10 kabupaten itu kita termasuk di paling bawah itu. Nah kenapa? Nah karena ada itu tadi, perusahaan-perusahaan yang tidak mempunyai KTP Kutai Timur. Nah itu imbasnya di situ. Itu imbas yang pertama. Yang kedua, pencatatan kita tidak tuntas. Pencatatan kita itu masih hanya kurang tuh sekian 10.000, 90.000. Karena orang itu keluar masuk, tapi dia terdata, tapi tidak memiliki KTP Kutai Timur itu loh. Nah itu, jadi pencatatan kemiskinan juga tidak tuntas. Karena itu tidak punya tadi kan. Jadi data dia tuh ada, tapi data dia tetap tidak punya KTP. Nah sehingga seolah Kutai Timur ini tidak bisa mengurus itu. Terus Pak, dari tanggapan perusahaan sendiri atas himbauan sosialisasi yang dilakukan Dewan ini, apa tanggapan dari pihak perusahaan yang mau? Kalau kemarin yang kami masukin TIS, ya TIS alhamdulillah sudah bagus TIS ya, sudah bagus TIS itu. Yang berbahaya ini perusahaan sawit itu, iya, yang di pedalaman itu kan, gitu. Berarti perlu ada langkah lanjutan ini Pak dari Dewan. Iya, kami jalan terus itu. Semua perusahaan nanti kita datangi, bukan kita panggil. Kita datangi dulu, silaturahmi kan, kita informasikan ini dulu. Siapa tahu dia belum tahu info itu kan. Nah nanti kalau sudah kita silaturahmi, perdanya kita kasihkan, dia pelajari. Nah di situ kan dia tahu kalau nanti waktunya ya mungkin ada pengecekan ya, paling tidak dia sudah menjalankan itu, menjelas ada niat baik dia untuk bekerja ke arah sana, supaya untuk mengurangi itu tadi minat pemilih di Kutai Timur ini, karena jelek sekali itu minat pemilihnya, padahal masyarakat yang sudah sudah menunaikan kewajibannya, karena yang itu tadi itu yang punya KTP itu. Ya. Mungkin Bapak perlu sebagai anggota Dewan menghimbau lah kepada pekerja, silakan Pak, untuk tertib administrasi. Perusahaan yang rekrutmennya dari luar ya, kami berharap dari DPR ini bagaimana rekrutmen itu sesuai aturan ya Pak. Ya mungkin yang rekrutmen sana masih KTP sana. Nah kan ada aturan setahun dia bekerja di sini wajib memiliki KTP Kutai Timur. Nah harapan kami kepada perusahaan yang rekrut itu jalankanlah aturan ini, karena banyak itu imbasnya kepunyaan KTP karyawan-karyawan ini. Iya, salah satunya itu tadi penilaian orang luar sana ya, dari pusat lah ya. Jadi Kutai Timur ini untuk pemilihan seperti itu paling bawah sudah itu. Itu persentasenya nggak ada 50% itu pemilihan kita itu. Yang kedua tentang pencatatan tetap tidak tuntas. Iya. Padahal pemerintah sudah berusaha kan, ya. Tinggal perusahaannya ini. Nah harap ke depan ya kerjasamanya lah ya kan pihak perusahaan ini. Oke pemirsa, kita dukung terus ya anggota-anggota perwakilan rakyat kita di DPRD Kutai Timur untuk terus baik membantu dan bersinergi dengan pemerintah dalam menegakkan aturan perda tata tertib administrasi kependudukan. Oke pemirsa, ikuti terus perkembangan Metro Kaltim dengan seputar ragam beritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.